Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Natalia Saraswati dari kelas manajemen GNB dengan NIM 230212010-784. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi bisnis. Pertanyaan pertama yaitu, berikut adalah contoh pesan bisnis yang dituju kepada pelanggan. Adapun petunjuknya, gunakan struktur pesan bisnis yang baik, gunakan bahasa profesional dan sopan, dan tambahkan empati, kejelasan waktu, dan etikat baik. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 1, yaitu hasil dari revisi pesan bisnis. Yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan, semoga Bapak atau Ibu dalam keadaan baik. Kami menulis pesan ini untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas keterlambatan pengiriman pesanan Bapak atau Ibu dengan nomor referensi 123X578Y. Berdasarkan pengecekan sistem kami, saat ini terdapat kendala operasional pada bagian logistik yang menyebabkan proses pengemasan memerlukan waktu yang lebih lama dari biasanya. Kami menyadari bahwa waktu Bapak atau Ibu sangat berharga, dan kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sebagai bentuk komitmen kami telah memprioritaskan pesanan Bapak atau Ibu untuk dikirimkan kembali pada Senin 25 Mei 2026, dan sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran Bapak atau Ibu, kami akan menyertakan voucher diskon dan bonus produk pada pengiriman tersebut. Kami pastikan hal serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang melalui perbaikan sistem koordinasi gudang kami ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi pelayanan kami melalui nomor yang tertera. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Bapak atau Ibu kepada kami. Hormat kami. Baik, pertanyaan UTS nomor 2 yaitu, dalam konteks bisnis internasional, komunikasi antar budaya sangat krusial. Analisis bagaimana perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang dapat memengaruhi komunikasi bisnis baik verbal maupun non-verbal, dan berikan 2 contoh situasi dan solusi strategis untuk menghindari miskomunikasi. Adapun analisis komunikasi antar budaya Indonesia dengan Jepang. Dalam bisnis internasional, perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. Indonesia cenderung memiliki budaya high context yang lebih santai, sedangkan Jepang adalah budaya yang sangat menjunjung tinggi formalitas, ketepatan waktu, dan hierarki. Situasi pertama, perbedaan dalam menanggapi instruksi atau verbal. Masalah, orang Jepang sering menggunakan bahasa yang sangat tidak langsung untuk mengatakan tidak demi harmoni. Sebaliknya, orang Indonesia mungkin cenderung spesifik dan mengafirmasi kesanggupan waktu, misalnya penggunaan kata besok atau diusahakan. Dalam situasi strategis, gunakan teknik konfirmasi tertulis setelah pertemuan. Buatlah poin-poin ringkasan atau minutes of meeting yang mencangkup tenggat waktu atau deadline yang jelas dan tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak ada ruang untuk intervensi ganda. Situasi 2 yaitu etika dalam pertemuan dan kartu nama. Masalah, di Jepang, cara memberikan kartu nama memiliki ritual khusus dengan kedua tangan dan lebih kasual atau hanya menggunakan dan membungkuk. Di Indonesia, pemberian kartu nama sering dilakukan dengan cara yang lebih kasual dan
menggunakan satu tangan. Mengabaikan ritual ini, Jepang bisa dianggap sebagai kurang rasa hormat. Adapun situasi strategis yaitu melakukan pelatihan prabudaya sebelum bertemu klien Jepang, tim Indonesia harus mempelajari cara membungkuk dan prosedur pemberian kartu nama yang benar untuk menunjukkan profesionalisme dan etikat baik. Baik, nomor 3, pertanyaan UTS, UAS. Buatlah contoh email bisnis profesional kepada klien yang sedang mengeluhkan keterlambatan pengiriman produk. Gunakan struktur email yang tepat dan jaga etika komunikasi. Contoh email bisnis profesional tentang keluhan keterlambatan. Subjeknya, respon terkait keluhan keterlambatan pesanan nomor 531XY23K. Yang terhormat Bapak atau Ibu Pelang Esa, terima kasih telah menghubungi kami. Kami telah menerima email Bapak atau Ibu terkait keluhan keterlambatan pengiriman produk yang seharusnya tiba pada tanggal 23 Mei 2026. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Kami sangat memahami bahwa keterlambatan ini dapat menghambat aktivitas operasional perusahaan Bapak atau Ibu. Setelah kami lakukan penelusuran baik lebih lanjut, keterlambatan ini disebabkan oleh adanya lonjakan volume pengiriman pada ekspedisi. Saat ini kami telah melakukan koordinasi intensif agar pesanan Bapak atau Ibu segera diprioritaskan. Kami informasikan bahwa produk Bapak atau Ibu saat ini sedang dalam perjalanan dan diestimasikan sampai di lokasi pada tanggal 25 Mei 2026. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kami memberikan gratis ongkir untuk pesanan berikutnya yang dapat Bapak atau Ibu gunakan melalui kode yang terlampir di bawah ini, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kami agar kegiatan serupa tidak terulang kembali. Terima kasih atas kesabaran dan kerjasama Bapak atau Ibu hormat kami. Baik, pertanyaan nomor 4 dari UAS yaitu sebutkan dan jelaskan 4 hambatan komunikasi dengan bisnis berserta contoh nyata dari dunia kerja. Bagaimana strategi untuk mengatasi masing-masing hambatan tersebut? Hambatan komunikasi dan strategi mengatasinya. Yang pertama ada hambatan simatik atau bahasa. Terjadi karena perbedaan penafsiran kata, penggunaan jargon teknis, atau bahasa yang tidak dipahami salah satu pihak. Contoh nyata, seorang staf IT menggunakan istilah integrasi API transaksional kepada klien awam yang hanya ingin tahu apakah pembayaran sudah bisa digunakan atau belum. Strateginya yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan selalu gunakan konfirmasi atau feedback untuk memastikan pendengar memahami pesan dengan benar. Yang kedua ada hambatan fisik atau lingkungan. Gangguan yang berasal dari lingkungan sekitar tempat komunikasi berlangsung. Contoh nyata yaitu suara bising mesin pabrik yang mengganggu jalannya rapat koordinasi di lantai produksi dan koneksi internet yang buruk saat Zoom meeting. Strategi yang harus digunakan yaitu memilih ruang rapat yang tenang dan kondusif serta memastikan sarana pendukung seperti alat radio atau internet dalam kondisi prima. Selanjutnya ada hambatan psikologis atau emosional. Kondisi mental atau perasaan mengirim maupun menerima pesan. Contoh nyata yaitu seorang karyawan tidak berani menyampaikan ide kreatif karena merasa terintimidasi oleh gaya kepemimpinan atasan. Strateginya yaitu membangun budaya kerja yang terbuka, memberikan pelatihan
memberikan pelatihan kecerdasan emosional. Yang keempat, yang terakhir, yaitu hambatan hierarki. Terjadi adanya jarak jabatan yang jauh sehingga informasi seringkali terisolasi saat mengalir dari atas ke bawahan ataupun sebaliknya. Contohnya, pesan dari direktur mengenai perubahan visi perusahaan menjadi tidak jelas karena sampai ke level operator karena melewati hanya lapisan manajemen. Strateginya yaitu memperpendek jalur komunikasi melalui penggunaan platform digital internal. Baik, pertanyaan terakhir dari UAS yaitu jelaskan pengertian komunikasi, bisnis dan peran strategi dalam organisasi modern. Mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan? Pengertian dan peran strategis komunikasi. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, gagasan atau instruksi antar individu atau bagian dalam organisasi internal maupun dengan pihak luar atau eksternal untuk mencapai tujuan komersial perusahaan. Dalam organisasi modern, komunikasi berperan sebagai perekat yang mengkoordinasi seluruh departemen, membangun citra merek, serta memfasilitasi inovasi dan perubahan organisasi secara cepat. Pentingnya komunikasi efektif sangat krusial karena dapat meminimalisir kesalahan kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, serta mempercepat pengambilan keputusan yang tepat sasaran demi keberlangsungan bisnis. Sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat